Ping dan Chow sudah ada di dapur restoran untuk mencari bukti-bukti. Kemudian, ditemukanlah sekantung besar daging yang digunakan untuk membuat isian pangsit. Saat dua petugas itu membuka salah satu kantong, mereka takjub melihat apa yang ada di dalamnya. Daging itu telah dicincang, sehingga mereka tidak yakin apakah ini sebenarnya daging manusia atau bukan. Untuk itu, kantong daging ini perlu dibawa pergi untuk diperiksa lebih lanjut. Hai guys, welcome di Fix Agent dengan saya, Agent nomor 13. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Serta segera nyalakan loncengnya supaya bisa dapat info kalau ada video baru dari kami. Jadi guys, malam ini saya akan menemani kalian dengan cerita tentang kisah horor sekaligus mengerikan di restoran siomay yang sangat laris di suatu kota yang ternyata dibuat dari daging manusia. Bisa jadi kamu juga pernah nggak sengaja makan makanan yang ternyata dibuat dari manusia. Siapa sih yang setega ini? Dan gimana ceritanya membuat manusia menjadi isian siomay? Dengarkan hingga akhir dan silakan cemas di sekeliling kalian. Kita ini dari kota kecil yang selalu sibuk dan ramai. Ada restoran siomay kecil yang sangat populer di kota. Pau adalah pelanggan tetap restoran ini. Suatu hari dia mengajak dua temannya untuk pergi bersamanya. Restoran buka pukul 4 sore dan tutup hanya 2 jam kemudian. Jadi, mereka yang ingin mencicipi makanan harus datang lebih awal. Pemilik restoran adalah seorang pria parubaya. Baru-baru ini dia membuat beberapa perubahan pada resepnya. Makanannya laris manis seperti kacang goreng. Sepertinya hanya ada satu meja yang tersedia di restoran. Pau dan dua temannya yang lain minum teh sambil menunggu makanan mereka disajikan. 15 menit kemudian pangsitnya selesai. Pau dan teman-temannya bergembira begitu tahu makanannya sudah siap dihidangkan. Siomay itu disajikan dalam wadah kayu. Aroma yang menggugah selera membuat Pau dan teman-temannya ngiler. Mereka dengan cepat mengambil sumpit dan mengambil pangsit satu persatu. Mereka memakan dengan lahap sambil tidak lupa mencelupkan siomay ke dalam saus merah. Setelah siomay itu terlumuri dengan saus, Paul memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah mencicipi siomay, salah satu teman Paul mengungkapkan keheranannya. Dia tidak menyangka siomaynya begitu enak. Saat mereka sedang menikmati hidangannya, salah satu dari mereka tiba-tiba mengunyah sesuatu yang sangat keras. Berpikir bahwa teman Pau tanpa sengaja mengunyah biji yang tertinggal di siomay, Pau dengan cepat meyakinkan temannya untuk tidak mempermasalahkannya. Tapi yang perlu ditegaskan di sini, pria berbaju biru itu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Dan itu jelas bukan biji-bijian. Wajahnya berubah warna saat dia menatap benda itu. Dia baru saja mengeluarkannya dari mulutnya. Anggota tubuhnya mulai bergemetar. Ternyata itu adalah kuku manusia. Bagaimana bisa kuku itu ada dalam siomay? Kuku itu tertutup sesuatu yang terlihat sangat kotor. Pau kaget dan marah. Dia geram karena mengira siomay ini dibuat dalam kondisi kotor. Kemunculan kuku manusia di dalam siomay tidak hanya terjadi pada teman-temannya. Pengunjung lain juga mengalami situasi yang sama. Dan mereka mulai memanggil pemilik restoran. Pau membanting tangannya di atas meja. Dia menunjuk ke arah pemilik dan teriak dengan keras. Melihat pelanggan yang marah, pemilik restoran itu terkejut dan terdiam, seolah-olah dia bingung tentang kejadian serius itu. Dia sangat terkejut saat Pau menunjukkan kuku itu ke wajahnya. Hari ini karena dia satu-satunya yang tanggung jawab atas kejadian ini, dan tidak ada orang lain yang membuat siomay itu. Tetapi pelanggan yang marah tidak sabar mendengarkan penjelasannya karena pria itu masih tidak dapat berbicara. Pau dengan cepat mencengkram kerahnya dan melalui pukulan yang kuat, Pau membuat hidung dan mulutnya berdarah. Pemilik restoran itu dipukuli dengan parah dan dia juga dibawa ke kantor polisi oleh Pau dan teman-temannya. Hari sudah larut dan hanya 3 orang yang bertugas. Satu petugas bernama Liu Fang dan 2 rekannya bernama Ping dan Chow. Saat mereka hendak pergi ke kantin,
mereka mendengar suara gaduh di luar. Merasakan sesuatu yang buruk telah terjadi, Sheriff bangkit dari kursinya dan pergi untuk memeriksa. Tiba-tiba dari arah pintu ruangannya, dia melihat Chow bergegas ke arahnya, melaporkan bahwa banyak warga sipil di luar gerbang. Mereka ingin menuntut pemilik restoran karena meninggalkan kuku di dalam makanan. Wajah Sheriff ini berubah warna segera setelah situasi ini dilaporkan. Dengan pemikiran yang tajam, dia dengan cepat mengetahui bahwa kasus ini bukan kasus yang sederhana. Dalam waktu kurang dari 15 menit, Sheriff bersama dengan Chow dan Ping telah membawa pemilik restoran ke ruang interogasi. Sheriff memberikan laporan singkat tentang kasus ini ke pemilik restoran. Tidak mungkin seseorang mencabut kuku mereka dan memasukkannya ke dalam siomay. Jadi satu-satunya penjelasan yang meyakinkan atas kejadian tersebut adalah isian itu terbuat dari daging manusia. Pemilik restoran sangat terkejut saat dia mendengarkan petugas itu. Dia sepertinya tidak tahu tentang itu dan mengklaim bukan orang di balik semua ini. Sheriff memerintahkan Ping dan Chow untuk pergi ke restoran untuk memeriksa bahan-bahan siomay di sana. Ping dan Chow sudah ada di dapur restoran untuk mencari bukti-bukti. Kemudian ditemukanlah sekantong besar daging yang digunakan untuk membuat isian pangsit. Saat dua petugas itu membuka salah satu kantong, mereka takjub melihat apa yang ada di dalamnya. Daging itu telah dicincang, sehingga mereka tidak yakin apakah ini sebenarnya daging manusia atau bukan. Untuk itu, kantong daging ini perlu dibawa pergi untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah mengintegrasi pemilik restoran, polisi mengetahui dari mana dia mendapatkan daging untuk isian pangsitnya. Mereka dengan cepat pergi ke tujuan. Di dalam rumah itu ada seorang pria berotot sedang menyembelih babi dengan pisau dagingnya. Pria itu bertingkah aneh begitu dia melihat polisi. Dia bertanya dengan cara yang menjengkelkan, "Kenapa kalian ada di dalam rumahku?" Chow tetap tenang untuk menghadapi pria itu. Dia langsung bertanya pada intinya apakah pria itu pemasok daging untuk restoran siomay di kota itu. Karena tukang daging itu akhirnya tahu apa yang dimaksud petugas itu, dia tidak menunjukkan rasa takut dengan tatapan serius di matanya dan suara dingin. Pria itu membenarkan bahwa dialah orangnya dan menanyakan apa yang diinginkan petugas itu darinya. Ping bertanya apa sebenarnya jenis daging yang diberikan ke restoran itu dan bagaimana kuku manusia ada di dalam siomay. Segera setelah menyelesaikan kalimatnya, tukang daging itu mengeluarkan pisau dari talenan itu dan berbicara dengan wajah dingin. "Bukan urusanmu untuk mengetahui jenis daging itu. Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Pokoknya keluar dari sini sekarang." Karena petugas itu tidak segera pergi, lalu pria itu tiba-tiba berlari sembari mengacungkan pisau dagingnya ke arah mereka. Chow tidak takut untuk menghadapi psycho itu. Dia mendorong Ping ke samping untuk berhadapan dengan pria tersebut. Ping menghindar dari serangan pisau orang itu dan beralih dari bertahan ke posisi menyerang. Dia memblok serangannya, memegang tangan pria itu, kemudian menggulingkan pria itu ke tanah. Tubuhnya yang berat jatuh ke meja, membuat meja menjadi dua. Pria itu merasa tubuhnya sakit dan hampir tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, polisi lain datang untuk membawa pria itu ke kantor polisi. Kasus ini telah diselesaikan dengan cepat, tapi Chow masih memikirkannya bahwa pria tersebut telah menyimpan tubuh manusia di rumahnya. Jadi polisi mulai melakukan survei ke TKP. Saat tukang daging itu dibawa pergi, dia menoleh dan berpendapat bahwa orang-orang itu pantas dibunuh. Petugas memberitakan anggota tim lainnya untuk segera menemukan mayat-mayat itu. Prioritasnya sekarang adalah menemukan di mana dia menyimpan korbannya. Petugas masih di TKP untuk menggeledah tempat itu. Tapi ini lebih sulit dari yang mereka kira, karena 1 jam telah berlalu, mereka masih tidak dapat menemukan yang berhubungan dengan korban pria itu. Pada saat petugas akan pergi, tiba-tiba dari belakang ada seorang wanita tua berlari ke arah mereka. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Ternyata dia adalah salah satu tersangka pelaku. Selama bertahun-tahun dia telah menghadapi begitu banyak hal aneh, tapi dia tidak berani memberitahu siapapun karena dia takut bisa menjadi korban berikutnya dari pembunuh berantai itu. Ketika lelaki itu pindah ke lingkungan itu, dia tampak seperti lelaki yang baik karena dia sering melihatnya membantu orang miskin, memberikan mereka tempat tinggal dan memberikan mereka makan. Tapi yang aneh adalah saat pengemis itu pergi ke rumahnya dan entah bagaimana mereka tidak pernah terlihat lagi. Apalagi wanita tua itu menambahkan bahwa dia sering mendengarkan orang menangis dan menjerit di malam hari. Suatu malam, dia mengumpulkan keberanian untuk melihat keluar dari tirai jendela, hanya untuk menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Ada banyak bayangan putih muncul di pandangannya. Semakin lama dia menatap mereka, semakin tidak normal orang-orang ini menurutnya. Dia tidak bisa melihat wajah mereka, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia sebenarnya ingin melaporkan ini ke polisi, tetapi dia membatalkannya karena takut menjadi korban berikutnya. Karena pria ini telah ditangkap, dia merasa bahwa inilah jalan tepat untuk mengatakan yang sebenarnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya berurusan dengan pembunuhan brutal, para petugas begitu kaget ketika mendengarkan wanita tua itu. Chow dengan cepat memerintahkan petugas lainnya untuk mencari di tempat yang dikatakan wanita itu. Mereka percaya ada gudang bawah tanah tempat pria itu menyimpan korban-korbannya. 30 menit kemudian, salah satu petugas berbicara dengan lantang.
Ada sesuatu yang sangat keras di sini. Ayo lihat. Memang benar, ada gudang bawah tanah rahasia di bawah rumah daging itu. Di depan mata mereka, ada tutup besi dengan pegangan di permukaannya. Dengan hati-hati mereka pegang pegangannya dan membuka penutupnya. Bau busuk keluar setelah petugas mengangkatnya. Mereka harus menutup hidung dan wajah mereka menjadi gelap. Pada ruangan itu, ada tangga menuju ke dalam. Bau yang menyengat dengan kegelapan yang pekat mengisi ruangan itu. Namun Pink tetap berani turun ke bawah. Dia mengarahkan senter ke dalam kegelapan dan wajahnya langsung berubah warna. Apa yang menyebabkan dia begitu ketakutan? Sekarang dia tidak berani lagi untuk maju. Tubuhnya membeku. Selain talenta dan pisau, ada hal yang sangat mengejutkan dan di luar imajinasi seseorang. Mayat tergantung di dinding dan di bawahnya ada keranjang berisi organ manusia. Kasus telah diselesaikan. Restoran terkenal di kota itu telah menggunakan daging manusia untuk sajiannya. Dan tukang daging itu sudah pasti akan membayar dosa mematikan yang telah dia lakukan. Jadi, gimana? Guys, sangat menjijikan dan horor bukan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Semoga cerita ini dapat menemani malam kalian. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Salam harap-harap cemas dan see you di next video.